Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iin Suhesdi dengan NIM 2122 1110 1179, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Jember. Baik, di sini saya akan membahas tentang kiat-kiat merintis usaha bidang kosmetik. Adapun kosmetik yang akan saya bahas yaitu sediaan hair tonic Avemor yang terbuat dari aloe vera dan moringa oleifera. Di era beauty 4.0, kosmetik merupakan salah satu kebutuhan penting bagi sebagian besar wanita. Hal ini karena fungsi kosmetik yang tadinya hanya sebagai penyempurna tampilan dan perawatan kecantikan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri, kini berubah menjadi social beauty yang digunakan oleh masyarakat sebagai ajang eksistensi dan aktualisasi diri di media sosial. Hal inilah yang membuat terbentuknya tuntutan baru di dunia estetika, terutama bidang kosmetik bahan alam. Berdasarkan artikel yang diterbitkan Kementerian Perindustrian November 2020, transaksi produk kosmetik IKM meningkat tajam, yaitu dengan meningkatnya belanja kosmetik secara online sebesar 80%. Kondisi pandemi telah memberikan banyak dampak dalam aspek kehidupan. Salah satu dampaknya adalah stres, yang kemudian juga memicu permasalahan kerontokan rambut. Berdasarkan artikel yang diterbitkan jurnal.sosiola.com, mengutip pernyataan yang dilansir dari nipos.com, seorang profesor dermatologi di klinik Cleveland, Dr. Sylvie Catterpall, mengatakan bahwa kebanyakan pasien yang pulih dari COVID-19 mengalami kerontokan rambut. Menurutnya, hal tersebut bisa terjadi karena mereka mengalami stres sebagai akibat dari pandemi, seperti stres karena kehilangan pekerjaan, kesulitan keuangan, atau perkembangan buruk lainnya. Di tengah situasi pandemi, memicu kenaikan trend back to nature, di mana produk-produk yang berbahan alami mengalami peningkatan peminat. Saat ini telah banyak beredar berbagai produk perawatan rambut, salah satunya hair tonic, yang memanfaatkan tanaman sebagai bahan bakunya. Natural Hair Growth Tonic Avemor sendiri menggunakan bahan aktif dari lidah buaya dan ekstrak daun kelor yang telah dibuktikan dalam penelitian sebelumnya berhasil memberikan efek pada pertumbuhan rambut. Adapun strategi untuk membangun suatu bisnis di bidang kosmetik ada 4. Yang pertama, temukan produk. Dari sini kita akan mengetahui karakteristik dari produk dan cara memperoleh produk tersebut. Kemudian yang kedua, mengetahui target market. Di sini kita akan melakukan strategi pemasaran, analisis SWOT, STP, dan 4P. Kemudian yang ketiga, eksperimen. Pada tahap ini terdapat beberapa poin penting yang dapat kita lihat. Yang pertama, product development, kemudian pengembangan produk dan penjualan. Kemudian yang keempat, go digital. Yang pertama, temukan produknya. Pada saat kita menemukan produk, di sini kita akan mengetahui karakteristik dari produk tersebut dan bagaimana cara memperolehnya. Nama produk. Di sini saya memiliki produk hair tonic yang bernama Avemor, di mana Avemor sendiri terdiri dari zat aktif, aloe vera, dan moringa oleifera, yang mana fungsinya sebagai menebalkan rambut dan anti-letek. Yang kedua, mengetahui target market. Untuk mengetahui target market, kita harus melakukan strategi pemasaran, analisis SWOT, STP, dan 4P. Adapun survei pasar produk yang saya lakukan secara online menggunakan Google Trends, mendapatkan peningkatan kasus COVID-19 dan pemberlakuan PPKM darurat dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap produk hair tonic. Nah, dari hasil Google Trends di sini menunjukkan bahwa kurvanya signifikan. Kemudian, di sini saya akan melakukan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threat. Analisis SWOT. Adapun analisis SWOT dari produk Avemor sendiri yaitu strength, kekuatan. Di sini, produk Avemor mengandung 2 bahan alami yang terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan rambut dan anti-letek yang masih jarang digunakan oleh kompetitor. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Di sini, produk Avemor belum melakukan atau belum adanya uji efektivitas sediaan. Kemudian, masih skala laboratorium dan kemasan produk masih dalam bentuk preskop. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Untuk peluang, di sini terdapat 2 poin penting. Yang pertama, trend back to nature menjadi peluang berkembangnya produk Avemor. Yang kedua, adanya konsumen loyal dapat meningkatkan penjualan produk Avemor ke depannya. Namun, terdapat juga threat atau ancaman, di mana ancaman dari produk Avemor ini sendiri yaitu produk
serupa atau produk hair tonic yang dimiliki oleh kompetitor yang sudah memiliki brand terkenal. Adapun analisis STP-nya yaitu pada analisis STP kita akan mendapatkan pembeli potensial, di mana pembeli potensial ini diperoleh dari STP yaitu segmentation, targeting, dan positioning. Untuk segmentation sendiri yaitu penentuan pasar produk Avemore dilakukan dengan membuat daftar luas pasar potensial dengan mempertimbangkan usia, jenis kelamin, kondisi ekonomi, dan loyalitas calon konsumen yang kemudian dipersempit untuk menghasilkan target pasar yang lebih spesifik. Kemudian yang kedua targeting. Untuk target pembeli dari produk Avemore sendiri yaitu wanita remaja akhir dengan usia 17 sampai 25 tahun hingga dewasa awal dengan usia 26 hingga 35 tahun dengan ekonomi menengah hingga ke atas. Lalu ada positioning. Positioning di sini dilihat dari atributnya, manfaat, aplikasi dan penggunaan, kemudian pengguna, pesaing, kategori produk, dan harga. Sehingga hal ini dapat menarik konsumen. Selanjutnya ada strategi pemasaran atau 4P, di mana 4P ini ada produk, price, place, dan promotion. Untuk produk sendiri, Avemore memiliki kombinasi dua bahan aktif yang masih langka di pasaran, yaitu aloe vera dan moringa olivera. Kemudian memiliki karakteristik khusus, di mana karakteristik khusus ini ditampilkan pada logo yang menampilkan bahan aktifnya. Kemudian, kemasan dibuat dengan tutup press top dan semprotan yang dilengkapi dengan manfaat dan petunjuk penggunaan pada bagian kemasan. Selanjutnya, price atau harga. Untuk harga produk Avemore sendiri ditentukan dengan mempertimbangkan biaya yang diperlukan untuk bahan baku, biaya investasi, biaya produksi, serta harga produk pesaing di pasaran. Untuk harga jual dari produk Avemore sendiri yaitu Rp22.500. Selanjutnya, place atau tempat. Untuk penjualan produk Avemore dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama secara online, yaitu menggunakan sosial media dan e-commerce. Kemudian yang kedua dilakukan secara offline, yaitu dengan penjualan secara langsung dan COD. Dan yang ketiga menggunakan sistem reseller. Selanjutnya ada promotion, di mana di sini kita memberikan diskon dan free tester. Diskon yang kita berikan yaitu sebesar 11,11%, sehingga pembeli hanya akan membayar dengan harga Rp20.000, dan apabila membeli 3 piece maka akan mendapatkan free tester. Berikut respon konsumen dari hasil penjualan produk hair tonic Avemore. Yang pertama, adanya perbaikan kemasan produk, kemudian aroma bahan aktif yang masih terlalu tajam sehingga diperlukan korigen odoris yang sesuai. Dan sampai saat ini belum ada laporan keluhan mengenai efek samping. Nah, ini adalah contoh beberapa testimoni dari konsumen. Selanjutnya ada eksperimen. Pada bagian eksperimen ini, kita akan mengetahui produk development, pengembangan produk, dan penjualan produknya. Untuk penjualan produknya dapat dilakukan menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Dan dapat juga dilakukan melalui e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Berikut merupakan media sosial dan e-commerce dari hair tonic Avemore. Ini merupakan Instagram dari Avemore, kemudian ini merupakan Shopee dari Avemore. Sampai saat ini, produk Avemore telah melalui uji fisik meliputi organoleptis, homogenitas, pH, dan viskositas. Selain itu, produk Avemore juga telah dilakukan uji stabilitas menggunakan metode cycling test dengan hasil stabil, yaitu selama 6 siklus atau 12 hari pada suhu penyimpanan ekstrim, yaitu suhu 4 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius. Dan selanjutnya, produk Avemore juga sedang dilakukan pengujian efektivitas Avemore terhadap kelinci jantan atau New Zealand White. Adapun tahap selanjutnya yaitu pengembangan produk, kemudian daftar merek ke HKI dan daftar merek ke BPOM. Selanjutnya ada izin produksi. Kosmetik sendiri terbagi menjadi 2 tipe. Yang pertama tipe A dan yang kedua tipe B. Adapun syarat kosmetik tipe A sendiri yaitu yang pertama memiliki apoteker sebagai penanggung jawab. Kemudian memiliki fasilitas produksi sesuai dengan produk yang akan dibuat. Selanjutnya memiliki fasilitas laboratorium
Dan yang terakhir, wajib menerapkan CPKB atau cara pembuatan kosmetik yang baik. Kemudian ada kosmetik tipe B. Untuk syarat dari kosmetik tipe B sendiri yaitu yang pertama, memiliki sekurang-kurangnya tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab, kemudian memiliki fasilitas produksi dengan teknologi sederhana sesuai dengan yang akan dibuat, dan mampu menerapkan hygiene, sanitasi, dan dokumentasi sesuai CPKB. Nah, di sini terdapat larangan dari industri kosmetik tipe B, yaitu industri kosmetik tipe B dilarang memproduksi sediaan kosmetik yang digunakan untuk bayi, sediaan kosmetik yang digunakan di sekitar mata, rongga mulut, dan atau membran mukosa lainnya. Kemudian, sediaan kosmetik mengandung bahan yang memiliki fungsi sebagai anti jerawat, pencerah kulit, tabir surya, chemical peeling, dan atau pewarna rambut. Selain itu, kosmetik yang dalam pembuatannya memerlukan teknologi tinggi dapat berupa aerosol dan serbuk kompak. Berikut merupakan alur perizinan izin produksi kosmetik. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175 garis miring Menkes garis miring per garis miring 8 garis miring 2010. Nah, di sini pemohon mengajukan izin kepada Direktorat Jenderal. Kemudian dilakukan tembusan kepada kepala badan, kepala dinas, dan kepala balai setempat. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dinas kesehatan dan balai, di mana dinas kesehatan akan memeriksa syarat administrasi. Kemudian dari Dinkes sendiri akan diberikan surat rekomendasi ke Direktur Jenderal yang diberi tebusan kepada kepala badan. Sedangkan untuk balai, dia akan menyampaikan hasil analisis pemeriksaan kepada kepala badan yang ditebuskan kepada kepala dinas dan Direktorat Jenderal. Nah, dari sini kemudian akan mendapatkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal. Nah, selanjutnya Direktorat Jenderal akan menyetujui, menunda, atau menolak izin produksi yang diajukan oleh pemohon. Selanjutnya ada pendaftaran badan usaha. Di sini pemohon akan melakukan login, kemudian melengkapi template notifikasi online melalui website BPOM. Setelah itu mengirim template tersebut dan pendaftar akan membawa dokumen asli untuk diverifikasi. Berikut merupakan tata cara pendaftaran badan usaha menggunakan akun perusahaan disertai dengan dokumentasi persyaratan yang harus dilengkapi oleh pendaftar. Selanjutnya, pendaftaran NIE atau nomor izin edar kosmetik berupa notifikasi kosmetik. Yang pertama, kita akan login melalui website Notifkos dengan memasukkan user ID dan password. Apabila belum memiliki user ID dan password, maka harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Selanjutnya, pemohon akan melengkapi formulir notifikasi online melalui website BPOM, kemudian formulir dikirimkan. Setelah itu, terdapat surat perintah bayar melalui website, kemudian pendaftar melakukan pembayaran ke bank dan diverifikasi. Nah, proses ini dilakukan selama 10 hari kerja. Apabila sudah terbayar, maka pemohon akan mendapatkan ID produk. Dari ID produk ini akan dilakukan verifikasi template dan formula. Apabila tidak sesuai, maka pemohon akan diberikan konfirmasi atau tindak lanjut. Tetapi apabila sesuai, maka pemohon akan mendapatkan nomor notifikasi kosmetik yang telah didaftarkan. Jadi, apa saja urutan perizinan yang harus dimiliki industri kosmetik sebelum melakukan notifikasi? Ada 3 tahap yang harus dilakukan sebelum melakukan notifikasi kosmetik. Yang pertama, persetujuan denah bangunan industri kosmetik, kemudian sertifikat CPKB, dan atau sertifikat pemenuhan aspek CPKB. Berikut merupakan alur permohonan persetujuan denah bangunan industri kosmetik. Nah, di sini pemohon akan menyerahkan dokumen yang akan diterima oleh Badan POM. Kemudian dokumen tersebut akan dilakukan evaluasi. Apabila tidak lengkap, maka dokumen tersebut akan dikembalikan dan dilengkapi dengan surat pemberitahuan perbaikan denah. Selanjutnya, pemohon akan melakukan penyerahan ulang. Tetapi apabila sudah lengkap, maka akan diadakan penerbitan dan penyerahan. Selanjutnya, si pemohon akan menerima surat persetujuan denah bangunan industri kosmetik. Nah, berikut ini merupakan persyaratan permohonan sertifikat CPKB. Ini terdapat 2 dokumen, yaitu dokumen administratif dan dokumen teknis. Untuk dokumen
Untuk dokumen administratifnya yaitu surat permohonan, bukti pembayaran PNBP sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk dokumen teknisnya itu ada denah bangunan industri kosmetik yang sudah disetujui oleh kepala badan dan dokumen sistem mutu sesuai persyaratan CPKB. Nah, dari kedua dokumen ini apabila dia sudah lengkap, maka akan dijadwalkan proses selanjutnya. Tetapi apabila belum lengkap, maka dokumen tersebut harus dilengkapi terlebih dahulu, kemudian diajukan ulang, dan apabila sudah lengkap baru akan dijadwalkan. Nah, berikut merupakan permohonan sertifikasi dan resertifikasi CPKB atau surat persetujuan perubahan. Untuk selanjutnya dapat dilihat pada bagian di samping. Tentunya produk kosmetik tidak lepas dari yang namanya cemaran. Berikut merupakan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 12 tahun 2019 tentang cemaran pada kosmetik. Yang pertama cemaran mikroba, kemudian cemaran logam berat, dan cemaran kimia. Untuk cemaran mikroba sendiri itu terdiri dari angka laten total, angka kapang kamir, Pseudomonas aeruginosa, kemudian Staphylococcus aureus, dan Candida albicans. Selanjutnya untuk cemaran logam berat yaitu merkuri, timber, arsen, dan kadmium. Sedangkan untuk cemaran mikroba sendiri di sini ada 1,4 dioksan. Di mana dari masing-masing cemaran ini memiliki batas maksimum yang diperbolehkan pada sediaan kosmetik, dan produk kosmetik tidak boleh mengandung cemaran melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan. Berikut merupakan tantangan di bidang kosmetik. Yang pertama, kemasan. Kemasan merupakan hal terpenting yang akan menentukan produk tersebut laku atau tidak di pasaran. Karena dari kemasan biasanya konsumen akan tertarik atau tidaknya dengan produk yang kita jual. Kemudian tren pasar. Nah, apabila produsen tidak mengikuti tren pasar yang sedang berkembang pada saat ini, maka dia akan mengalami ketertinggalan terhadap produk yang akan dijual. Selanjutnya, membangun trust pembeli. Nah, membangun trust pembeli ini sebenarnya agak sulit apabila kita tidak memiliki keunggulan atau kelebihan dari produk yang akan kita tawarkan kepada pembeli. Oleh karena itu, apabila kita akan menjual suatu produk, maka diharapkan kita memiliki suatu keunikan atau suatu kelebihan dari produk yang bisa kita tawarkan kepada pembeli. Berdasarkan hasil pemaparan dari Bapak Suhaidiar Sulaiman, beliau memberikan saran tentang membangun bisnis kosmetik. Yang pertama, menggunakan bakat menjual sebagai modal. Kemudian yang kedua, memilih pemasok atau rekanan yang memiliki industri yang sudah sesuai dengan aturan. Karena apabila pemasok memiliki permasalahan, maka akan berakibat fatal terhadap brand kosmetik yang akan kita buat. Yang ketiga, selalu memperhatikan tren kosmetik yang ada di sosial media dan bahan kosmetik yang sedang tren pada saat ini agar kita dapat mengikuti perkembangan zaman dan tidak ketinggalan. Kemudian yang keempat, memiliki kesabaran yang tinggi dalam prosesnya, baik dalam proses membangun bisnisnya maupun dalam proses pengajuan izin ke BPOM. Selanjutnya, memiliki pengalaman di bidang kosmetik. Setelah itu, kita juga diharapkan dapat memahami prinsip CPKB atau cara pembuatan kosmetik yang baik agar produk kosmetik yang dihasilkan dapat sesuai dengan mutu dan persyaratan yang ada. Selanjutnya, mulailah bisnis dari yang kecil terlebih dahulu. Baik, sekian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.